Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa ya kawan-kawan. Gimana kabarnya teman-teman yang suka hobi ngasah, baik pisau atau golok, dimanapun kalian berada. Di masa yang sulit ekonomi ini, semoga kawan-kawan semua selalu sehat walafiat dan mudah rezekinya, amin ya robbal alamin. Ya kita sebagai teman saling mendoakan yang baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan seperti biasa ya, menguji coba mengasah dengan salah satu batu asah yang cukup populer di Indonesia ya, dan banyak juga dipakai oleh senior-senior dunia asah bila. Nah, ini batu asah ya, sebenarnya sudah lama ya saya jualan batu asah goldfish atau orang biasa nyebutnya whetstone ya. Jadi ini salah satu batu asah yang menjadi favorit saya ya, biasa saya pakai juga. Ini kalau melihat kemasan, ada batu asah yang merek seperti ini, cuma di sini ada tulisan AP ya. Itu biasanya keluaran sekarang, tulisannya itu ada tulisan AP, entah itu apa maksudnya ya. Ada juga yang kemasan lama. Nah, ini contoh yang kemasan lama ini. Di sini tertulis whetstone dan tertulis juga goldfish ya. Di sini terlihat jelas ya, ada tulisan goldfish ya. Ini contoh produk lama ini ya, kemasan dari produk yang lama ya. Ya biasanya kalau produk lama itu tidak terlalu banyak ya, lebih banyak yang beredar produk yang keluaran terbaru ya. Dan untuk goldfish itu macam atau variannya itu banyak ya, baik dari warna batu asahnya dan juga tekstur batu asahnya iya. Dan yang paling sulit dicari ya menurut saya ini ya, dan kawan-kawan juga, itu batu asah goldfish atau whetstone yang warnanya itu hijau iya, hijau. Nah, nanti yang warna hijau itu ada dua ya. Ada yang warna hijaunya itu hijau lumut ya, hijau tua. Ada yang warna hijaunya itu hijau muda ya. Dua varian ini juga beda karakter ya. Kalau yang hijau muda ya, itu teksturnya agak keras ya. Jadi dia tetap mengeluarkan lumpur ya, tapi sedikit sekali ya. Jadi teksturnya itu agak keras ya. Untuk tingkat kehalusannya sih sama ya, sama-sama halus di kisaran grade 6000 ya. Kalau yang warna hijau tua ya atau hijau gelap gitu, itu teksturnya seluri banget iya. Jadi dipakai untuk ngasah itu keluar lumpur agak banyakan gitu. Iya. Ya selera orang itu beda-beda ya. Ada yang ngasah suka menggunakan media asah yang seluri ya, itu ada yang saya kurang suka, lebih suka ke batu asah yang tidak terlalu berlumpur, itu juga ada. Nah, ini yang ada di saya itu batu asah goldfish ya, yang warna hijau agak ketuaan nih ya. Warnanya itu bukan hijau muda berarti ya, hijau tapi agak ketuaan. Jadi teksturnya itu mengeluarkan lumpur iya, seluri, teksturnya itu seluri. Nah, ini
Untuk uji coba kali ini kita menggunakan pisau eksklusif ini ya, pisau yang cukup berkelas ini ya. Kalau orang yang tidak paham dengan kualitas pisau ya, ini mah mengira pisau-pisau biasa ya, pisau dapur, malah dikiranya itu pisau dapur yang ya paling harganya 10.000 25.000 ya. Tapi kalau yang paham ini pasti tidak akan berkata demikian ya. Ini pisau herder original buatan asli Jerman berbahan baja stainless ya. Kalau setahu saya ini harganya masih di atas 500 ribuan setahu saya ya. Nanti bisa teman-teman coba cari ya di internet ini ya. Ini bahannya baja stainless, jadi tidak khawatir berkarat ya. Beda dengan yang berbahan karbon ya. Kalau berbahan karbon itu rawan berkarat ya. Ini tadi sebelum kita, ini pisau bukan punyaan saya ya, ini pisau punyaan Ustadz Gani Kamal Gani, Ustadz Kamal Gani dari Brebes ya. Pisau beliau meminta supaya diasahkan biar lebih tajam ya. Dan tadi pagi pisaunya nyampe di saya, sebelum saya asah saya coba dulu. Sebenarnya tadi waktu dicoba sebelum diasah, menurut saya sudah layak ya untuk iris daging ya, atau untuk menyembelih. Karena apa? Kita coba untuk iris kertas ya, itu masih enak ya, masih lancar lah, masih lancar. Walaupun ada sedikit microchipping ya, tapi itu tidak menjadi kendala sebetulnya ya. Dan karakter tadi sebelum diasah itu gregesnya dapat banget ya. Ya mungkin karena itu setelan pabrik mungkin ya, seperti itu ya. Jadi asahan dari pabrik ini sebenarnya sudah layak untuk dipakai motong hewan, baik unggas ataupun kambing ya. Bahkan mungkin yang sudah profesional panjang segini bisa untuk motong sapi ya. Ini panjang bilahnya 18 cm ya. Ini ada keterangannya di sisi sebaliknya ya. Oke. Dan tadi sebelum kita garap ya, ini bagian punggung itu memang siku sekali ya. Jadi bagian punggung itu sangat siku ya. Umum sih untuk pisau-pisau pabrikan atau bahkan buatan pandai lokal juga banyak yang seperti itu ya. Jadi bagian punggung itu benar-benar siku ya. Nah, kalau bagian punggung benar-benar siku, kita asah dengan asah manual iya, tanpa menggunakan alat bantu itu ya, ya. Ini akan bisa melukai jari-jari tangan kita ya. Makanya tadi sebelum kita asah, ini bagian punggung bilahnya kita bentuk agar tidak terlalu siku ya. Jadi ya, kalau istilahnya kita pingul ya, dipingul ya, biar tidak terlalu siku ya. Jadi lebih aman. Nah, kalau diraba pun tidak khawatir melukai jari tangan ya. Oke, ini mohon maaf videonya agak lumayan panjang ya. Ini sebelum kita asah finishing menggunakan batu asah Goldfish ya. Tadi untuk urutannya, pertama kita pakai batu asah korundum Cina ya. Batu asah korundum Cina yang double grade, warna biru di kisaran grade 400 dan warna putih di kisaran grade 600 ya. Tadi saya coba ini gimana nih kalau pakai korundum Cina, bilahnya mampu tergerus atau tidak. Ternyata enak banget iya, enak banget diasah menggunakan batu asah korundum Cina saja sudah enak iya. Artinya bahan pisau ini ya, biarpun stainless tapi tidak seperti stainless murahan
ya, yang biasa dijual di toko grebah yang paling harganya 10.000, 20.000, 25.000 itu beda jauh ya. Ini diasah enak banget ya, diasah enak banget ya, bikin hati senang lah ngasahnya, bikin hati senang ya. Jadi tidak mangkel ya, tidak bikin emosi ya. Tapi kalau kita ngasah pisau-pisau stainless yang murahan itu rasanya ingin membuang pisaunya saja ya, males, nggarapnya itu males. Sudah diasah sulit ya, ketemu tajamnya lama, giliran sudah tajam cepat tumpul. Nah itu yang bikin males ngasah ya. Nah jadi kita menggunakan batu asa Corundum Cina ya, bukan Corundum Jepang ini ya. Ya kalau Corundum Jepang ya biasanya ya tadi untuk pisau-pisau stainless yang murahan gitu, kita pakainya itu Corundum Jepang ya. Habis dari Corundum grade kisaran 600, kita lanjut ke diamond plate ya, diamond plate. Nah seperti ini diamond plate yang saya gunakan, ini tipis ya, paling tebalnya 1 sentian, 1 mili, tebal 1 mili. Nah jadi kita rekatkan di kayu ya. Ini diamond plate tertulis grade 400, namun karena sudah aus ya, kalau kita raba itu sekitar grade 1000. Jadi keuntungan kita memakai diamond plate seperti itu, ketika sudah lama, sudah sering dipakai, dia akan lumayan aus, grade-nya otomatis naik ya. Nah dari diamond plate grade kisaran 1000 tadi ya, kemudian kita naik lagi ke diamond plate juga ya. Jadi ini saya diamond plate punya 2 yang biasa kita pakai ya, di sini tertulis grade 1000 ya. Namun seperti tadi, karena sering dipakai, grade-nya naik menjadi grade kisaran 2000 atau 3000 itulah ya. Nah untuk hasilnya bagaimana ya, jadi terakhir di diamond plate yang kisaran grade-nya itu 3000-an. Seperti ini hasilnya, saudara. Untuk slash plastik sudah enak banget, sudah lancar tanpa hambatan. Nah, untuk kertas bagaimana? Gurih ya, tajamnya gurih banget. Oke, langsung saja kita uji coba ya, batu asah goldfish hijau. Ini yang kita coba yang ukuran standar, panjang 20, lebar 5 cm. Ada juga yang ukuran jumbo atau besar, panjangnya 20 cm sama, namun lebarnya 7 cm, 7 cm lebih bahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita asah finishing ya. Kita ngasahnya pelan saja, jangan terlalu ditekan. Dan yang pasti sudut kemiringan mata bilah harus konsisten. Makanya kalau ngasah manual seperti ini, kebanyakan orang itu wajahnya serius. Iya. Soalnya memerlukan konsentrasi yang tinggi.
Ini saya bikin video bukan ditujukan untuk para senior ya. Sekali lagi mohon maaf, bukan untuk para senior dunia asabila. Ya, tetapi lebih dikhususkan untuk para pemula. Ya, para pemula yang masih belajar ngasah. Nah, semoga saya bikin video ini bisa bermanfaat ya. Seperti itu. Ini kita gosok satu sisi, jumlahnya itu diusahakan sama dengan sisi yang lainnya. Artinya kita mengasah sebelah sini 10 gosrekan, sebelah yang lainnya itu juga sama ya, jadi sebanding lah ya, nanti tinggal hitung sendiri aja. Ini batunya keluar lumpur tapi ternyata sedikit banget ya. Ya. Jadi walaupun ini warnanya hijau agak ketuaan tapi tidak terlalu seluri. Ya, jadi batunya cukup keras. Oh ya, satu lagi. Tadi sebelum kita asah ya, masih asahan pabrik ya, itu micro bevelnya itu apa namanya, sempit banget ya. Micro bevel yang ada di mata bila itu kurang lebih nggak sampai 1 mili ya. Jadi kalau kita ngasah menuruti ukuran micro bevel dari pabrik ya, itu kemiringannya seperti ini nih. Kayaknya di atas 20 derajat ya, seperti ini. Jadi tadi kita menggunakan batu asa korondum Cina grade 400 itu juga untuk memperlebar micro bevel pada mata bila. Jadi kita lebarkan menjadi kurang lebih 2 mili ini ya, lebarnya 2 mili. Jadi ketika diasah ya, itu kemiringan mata bilanya itu kurang lebih cuma 15 derajat ya. Karena ini memang mau dipakai oleh pemiliknya untuk menyembelih ya. Jadi kita bentuk mata bilahnya ya, micro bevelnya spek sembelih ya. Umum ya kalau pisau-pisau pabrikan seperti itu ya. Micro bevelnya tidak terlalu lebar, paling di kisaran tadi lah. Nah, kayaknya cukup ya. Ini video hampir 20 menit nih. Sebetulnya kalau sekedar video ngasahnya itu nggak sampai 10 menit. Ini yang lama kita ngobrolnya dulu ya. Kita raba mikroburnya masih ada apa enggak. Oke, kayaknya cukup biar tidak terlalu lama. Oke, kita coba slice tisu ya. Apakah sudah bisa atau belum tanpa di stropping. Mantap, cakep nih ya. Irisannya sudah cukup bagus tanpa di stropping. Nih, oke, kita stropping sebentar ya. Stropping sebentar. Bagaimana? Semoga bisa tambah lancar lagi. Enak ya.
enak. Jadi finishing kita menggunakan batu asa goldfish hijau ya, itu hasilnya sudah bagus. Nah, ini sengaja kita lambatkan ya biar terlihat jelas apakah tisunya benar-benar teriris atau tidak. Enak, ini hasilnya enak, mantap. Ya, sudah bagus hasil irisannya, dan gregesnya itu masih dapat ya, karakter gregesnya itu masih dapat ya. Mungkin karena karakter bilah pisau ini seperti itu ya. Oke, kayaknya cukup sekian ya video kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang lebar, semoga bermanfaat. Dan bila ada teman-teman yang menginginkan mempunyai batu asa ini ya, goldfish hijau atau hijau, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang akan kami cantumkan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.